Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan masuk ke bab 2. Yang kemarin bab 1 yaitu membahas mengenai tentang gejala alam biotik dan abiotik. Untuk berikutnya yaitu bab 2 berjudul mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam. Jadi fenomena yang ada dalam gejala alam biotik dan abiotik ini kali ini untuk bab 2-nya yaitu bagaimana usaha kita untuk menghadapi fenomena tersebut. Oke. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan mitigasi dan adaptasi bencana alam. Kemudian, siswa dapat menyebutkan jenis dan karakteristik bencana alam. 3. Siswa dapat menganalisis upaya pencegahan bencana alam. Dan siswa dapat mengidentifikasi pengurangan risiko bencana alam. Yang terakhir yaitu siswa dapat mendeskripsikan penerapan mitigasi dan beradaptasi terhadap bencana alam di lingkungan sekitar. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, maka intinya adalah bagaimana upaya kita untuk meminimalisir terjadinya bencana alam agar supaya nanti tidak memakan korban yang banyak. Nah, sekarang pengertiannya bencana alam terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi bencana alam itu adalah suatu peristiwa yang menyebabkan kerusakan. Ya, kerusakannya itu bisa disebabkan karena alam atau faktor manusia, yang mana bisa memakan korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, dan dampak psikologis. Seperti yang kita alami saat ini yaitu pandemi corona. Ini juga merupakan bencana alam. Ya, nah, hanya saja bencana alamnya ini karena disebabkan oleh virus makhluk hidup, maka bencana alamnya ini adalah bisa jadi karena faktor alam. Hanya saja perantara perkembangannya ini bisa disebabkan karena juga ulah manusia. Ya, jadi penularannya dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lain ini juga disebabkan karena faktor manusia juga. Oleh sebab itu, ini bisa diminimalisir dengan upaya apa saja yang harus dilakukan. Ya, itu definisinya bencana alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Berikutnya pengertian mitigasi bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, sebentar. Mitigasi didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tujuannya, 1. Mengurangi risiko bencana bagi penduduk dalam bentuk korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Yang kedua, menjadi landasan perencanaan pembangunan. 3. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghadapi serta mengurangi dampak resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan aman. Adapun adaptasi penanggulangan bencana itu dapat didefinisikan yaitu penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap stimulus bencana alam nyata
atau yang diharapkan tidak ada dampaknya yang menyebabkan kerugian atau mengeksploitasi kesempatan yang memberi manfaat. Hal-hal penting apa sajakah yang dilakukan adaptasi penanggulangan bencana? Di antaranya adalah mengenai kesadaran publik, kesiapsiagaan, ketangguhan, langkah-langkah struktural maupun non-struktural, dan manajemen resiko bencana serta partisipasi. Kemudian jenis mitigasi bencana. Yang pertama, mitigasi struktural. Mitigasi struktural adalah serangkaian upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembuatan bangunan-bangunan fisik serta dengan menggunakan pendekatan teknologi. Contoh, pembuatan kanal untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung yang masih aktif. B. Mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural adalah serangkaian upaya mengurangi dampak bencana selain mitigasi struktural, seperti upaya pembuatan kebijakan dan pembuatan suatu peraturan. Jadi itu mengenai tentang macamnya mitigasi. Adapun jenis dan karakteristik bencana alam, yang pertama, bencana alam yang disebabkan oleh dinamika litosfer, contohnya yaitu gunung berapi. Berarti ini adalah bencana yang disebabkan karena faktor alam. Nah, kita tahu bagaimana letusan gunung berapi yang merupakan proses keluarnya magma yang berada di perut bumi ke permukaan bumi berupa material padat, berupa bom, lava, debu vulkanik, dan bahan awan panas. Maka dari itu kita perlu mengetahuinya bagaimana keadaan sebelum gunung berapi terjadi erupsi atau letusan. Nah, ini kita pelajari dengan mengetahui ciri-cirinya, kemudian tanda-tandanya, sehingga nanti upaya apa yang harus kita lakukan agar dapat kita minimalisir bahaya yang terjadi di dalamnya. Nah, sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini mengenai tentang upaya penanggulangannya dan bagaimana tanda-tandanya akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian pertemuan hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.